Dia pasti penipu. Papa kenapa sih selalu bilangin Budi penipu? Aduh gimana nih? Kalian bertiga ini sama-sama korbannya Budi. Watch and learn. And so am I. Damn it! Ini saatnya kita kerja. Oke, kita nggak punya waktu banyak. Guys, gua udah lihat posisinya Thalita. Wake up, sunshine. Vinilex Gloss, revolusi kilap dan higienis untuk rumah Anda. Anti kuman dengan silver ion, mudah dicuci, dan tahan jamur. Dapatkan kilap mewah sekarang. Selamat datang di channel Dunia Wisata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi perjalanan batin yang menggugah hati. Bersiaplah untuk menelusuri kisah penuh makna, emosi, dan renungan, karena dunia ini bukan cuma untuk dilihat, tapi untuk dirasa. Mari kita mulai ceritanya. Selamat datang kembali di channel Dunia Wisata, tempat di mana cerita-cerita film, kisah hidup, dan potongan nasib manusia kita rangkai kembali menjadi narasi yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih terasa dekat dengan hati. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Duduk tenang, menarik napas perlahan, dan bersiap mendengarkan sebuah kisah yang tidak hanya bicara tentang cinta, tetapi juga tentang kepercayaan, luka, dan harga yang harus dibayar ketika perasaan diserahkan pada orang yang salah. Kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang pada awalnya terlihat ringan, penuh tawa, dan dibungkus romansa manis, namun perlahan berubah menjadi perjalanan emosional yang getir. Sebuah kisah tentang 4 perempuan, 1 pria, dan sebuah nama yang tampak sederhana, namun menyimpan banyak kebohongan di baliknya. Namanya Budi. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya? Orang yang datang di saat paling rapuh, mengulurkan tangan seolah menjadi penyelamat, lalu perlahan mengambil segalanya, bukan hanya harta, tapi juga keyakinan tentang cinta. Dan ketika semuanya hilang, yang tersisa bukan hanya kemarahan, melainkan pertanyaan yang terus bergaung di kepala. Apakah aku bodoh karena terlalu percaya, atau memang dia terlalu pandai berbohong? Cerita ini bukan sekadar tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang pernah merasa kecil, tertipu, dan dipermainkan, namun menolak untuk terus menjadi korban. Ini tentang keberanian untuk berdiri kembali, menyatukan luka, dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Dengan cara yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bayangkan 4 kehidupan yang berjalan di jalur berbeda. 4 latar belakang, 4 mimpi, 4 cara mencintai. Lalu satu sosok pria hadir di masing-masing kehidupan itu, dengan wajah yang sama, senyum yang sama, dan janji yang hampir selalu terdengar sempurna. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang waspada. Karena cinta, seperti yang sering kita tahu, memang kerap datang tanpa peringatan. Di satu sisi, ada perempuan yang jatuh cinta karena rasa terima kasih, karena diselamatkan di saat nyawa terasa di ujung batas. Di sisi lain, ada yang terbuai oleh perhatian, kata-kata manis, dan ilusi masa depan. Ada pula yang merasa akhirnya dipilih, merasa istimewa, merasa menjadi satu-satunya. Hingga suatu hari, kebenaran itu muncul, tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, seperti potongan kaca yang melukai ketika disatukan. Dan ketika kebohongan itu terbongkar, ketika nama Budi tak lagi terdengar sebagai sosok ideal, melainkan sebagai penipu ulung, pertanyaan berikutnya pun muncul. Apakah mereka akan diam dan menerima nasib, atau justru memilih jalan yang lebih berisik, lebih berani, dan penuh risiko? Yang membuat kisah ini terasa semakin menarik adalah satu kenyataan pahit. Target berikutnya dari pria ini bukanlah perempuan biasa. Ia adalah seorang diva, sosok yang hidup di bawah sorotan, dipuja banyak orang, dan bersiap melangkah ke pelaminan dengan keyakinan penuh bahwa ia akan menikah dengan pria yang tepat. Sebuah pernikahan megah, penuh senyum, dan tampak sempurna dari luar. Namun siapa sangka, di balik gaun indah dan dekorasi mewah, ada rencana lain yang sedang disusun dengan sangat rapi. Bagaimana jika pernikahan itu bukan sekadar perayaan cinta, melainkan panggung untuk membongkar sebuah kebohongan besar? Bagaimana jika janji suci berubah menjadi momen pembalasan yang tak terlupakan? Dan bagaimana jika 4 perempuan yang pernah dipatahkan hatinya, justru menemukan kembali harga diri mereka di titik paling tak terduga? Di sepanjang cerita ini nanti,
kita tidak hanya akan melihat aksi balas dendam yang dibungkus komedi dan romansa, tetapi juga perjalanan batin para tokohnya. Tentang rasa takut untuk percaya lagi, tentang kemarahan yang disembunyikan di balik tawa, dan tentang persahabatan yang lahir dari luka yang sama. Semua emosi itu akan mengalir pelan. Kadang menghangatkan, kadang menyesakan, namun terasa sangat manusiawi. Narasi ini akan kita bagi menjadi 15 bagian, 15 bab perjalanan yang akan mengajakmu masuk lebih dalam ke kehidupan Alma, Ayu, Uli, Talita, dan tentu saja Budi. Setiap bab akan kita bahas perlahan, dalam satu pertemuan, agar setiap detailnya bisa benar-benar kamu rasakan. Tidak terburu-buru, tidak melompat-lompat, seperti sedang mendengarkan seseorang bercerita di malam hari, dengan suara lirih dan jeda yang sengaja dibiarkan panjang. Jadi pastikan kamu berada di posisi yang nyaman. Gunakan earphone jika perlu. Biarkan ceritanya mengalir, dan biarkan imajinasimu membangun adegan demi adegan di kepala. Karena kisah balas budi bukan hanya tentang apa yang terjadi di layar, tetapi juga tentang perasaan yang mungkin pernah, atau sedang, kamu alami sendiri. Jika kamu sudah siap, pada pertemuan berikutnya, kita akan mulai masuk ke bab pertama. Saat segalanya masih tampak indah. Saat cinta belum ternodai. Dan saat Budi, untuk pertama kalinya, hadir sebagai sosok yang terlihat nyaris sempurna. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lain di Jakarta. Langit masih sedikit kelabu, jalanan basah oleh sisa hujan semalam, dan suara kendaraan saling bersahutan tanpa benar-benar saling peduli. Di tengah hiruk-pikuk itu, Alma berdiri di tepi trotoar, menunggu lampu penyeberangan berubah hijau. Tangannya menggenggam ponsel, matanya kosong menatap ke depan, pikirannya dipenuhi daftar pekerjaan yang harus ia selesaikan hari itu. Hidup Alma sederhana, nyaris membosankan. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, tinggal sendiri di apartemen sempit, dan menjalani rutinitas yang hampir tidak pernah berubah. Alma bukan tipe perempuan yang mudah jatuh cinta. Ia pernah kecewa, pernah berharap terlalu tinggi, dan belajar dari pengalaman bahwa menjaga jarak dengan perasaan adalah cara paling aman untuk bertahan. Baginya, hidup adalah tentang bertahan, membayar tagihan tepat waktu, dan memastikan esok hari tidak lebih buruk dari hari ini. Sampai pagi itu, ketika sebuah kejadian kecil mengubah arah hidupnya tanpa ia sadari. Lampu penyeberangan menyala hijau. Alma melangkah maju, terlalu fokus pada layar ponsel hingga tidak menyadari sebuah mobil melaju kencang, menerobos lampu merah. Semua terjadi dalam hitungan detik. Teriakan terdengar, suara rem menjerit, dan tubuh Alma terhuyung ketika sebuah tangan menariknya dengan keras ke belakang. Ia jatuh terduduk di aspal, napasnya tercekat, jantungnya berdegup begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Di hadapannya berdiri seorang pria, napasnya sedikit terengah, wajahnya tampak cemas. Pria itu menunduk, memastikan Alma baik-baik saja, lalu mengulurkan tangan. Namanya Budi. Suaranya tenang, tatapannya hangat, dan senyumnya membuat Alma lupa pada rasa sakit di lututnya. Dalam kekacauan pagi itu, Budi hadir seperti sosok pahlawan yang datang tepat waktu. Ia membantu Alma berdiri, membersihkan debu di bajunya, bahkan mengantar Alma ke halte terdekat sambil memastikan ia benar-benar tidak terluka. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Budi sopan, tidak berlebihan, dan tahu kapan harus diam. Ia tidak memaksakan diri, tidak bertanya terlalu jauh, hanya cukup untuk membuat Alma merasa aman. Sebelum berpisah, Budi memberikan kartu namanya, mengatakan bahwa jika Alma merasa pusing atau butuh bantuan, ia bisa menghubunginya. Alma menyimpan kartu itu di dompetnya tanpa banyak berpikir, namun sepanjang hari, wajah dan suara pria itu terus terlintas di kepalanya. Hari-hari berikutnya, Alma mendapati dirinya menunggu pesan yang sebenarnya tidak pernah ia minta. Hingga suatu malam, ketika lututnya mulai terasa nyeri, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat. Balasan datang cepat. Budi menawarkan untuk mengantarnya ke dokter, dan sejak saat itu, pertemuan demi pertemuan terjadi dengan cara yang terasa begitu alami. Mereka makan bersama, berbincang tentang hal-hal kecil. Tertawa pada cerita sederhana, dan tanpa disadari, Alma mulai membuka bagian dirinya yang selama ini ia kunci rapat. Budi selalu tahu apa yang harus dikatakan. Ia pendengar yang baik, pria yang tampak tulus, dan sosok yang selalu hadir ketika Alma merasa lelah. Ia bercerita tentang hidupnya dengan potongan-potongan kisah yang terdengar masuk akal. Tentang pekerjaan yang sedang ia bangun, tentang masa lalu yang tidak selalu mudah,
dan tentang mimpinya memiliki kehidupan yang tenang bersama seseorang yang ia cintai. Alma mendengarkan semua itu dengan hati yang perlahan luluh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dipilih. Cinta mereka tumbuh pelan, seperti api kecil yang dijaga agar tidak padam. Alma mulai percaya bahwa kejadian di penyeberangan itu bukan kebetulan. Bahwa mungkin, semesta memang mempertemukan mereka dengan cara yang tidak biasa. Ia mulai mengenalkan Budi pada lingkar kecil kehidupannya, meski tidak banyak yang bisa ia perkenalkan. Dan setiap kali Alma ragu, setiap kali trauma masa lalu mencoba muncul, Budi selalu punya cara untuk menenangkannya. Namun di balik semua itu, Budi mulai menyelipkan cerita tentang kesulitan keuangannya. Awalnya samar, hanya keluhan ringan tentang proyek yang tertunda, klien yang belum membayar, atau rekening yang sedikit serat. Alma mendengarkan dengan empati, tidak pernah curiga. Ia tahu rasanya berjuang, tahu rasanya berada di posisi sulit. Ketika Budi akhirnya meminjam uang dengan alasan darurat, Alma memberikannya tanpa ragu. Jumlahnya tidak besar, dan Budi berjanji akan segera mengembalikannya. 1 pinjaman menjadi 2, 2 menjadi 3. Setiap kali disertai cerita yang terdengar logis, disampaikan dengan wajah penuh rasa bersalah. Alma mulai mengambil tabungannya, meyakinkan dirinya bahwa ini untuk masa depan mereka bersama. Budi selalu mengucapkan terima kasih dengan cara yang membuat Alma merasa dibutuhkan, merasa berarti. Ia tidak sadar bahwa perlahan, hidupnya mulai berputar di sekitar pria itu. Di tempat lain, Ayu menjalani hidup yang jauh berbeda. Ia perempuan mandiri, bekerja di dunia kreatif, terbiasa menghadapi orang-orang dengan banyak wajah. Ayu cerdas, penuh percaya diri, dan menganggap dirinya kebal terhadap tipu daya lelaki. Hingga suatu sore, di sebuah acara networking, ia bertemu Budi. Pria itu tampil rapi, berbicara dengan penuh keyakinan, dan tampak memahami dunia Ayu dengan cepat. Mereka bertukar kontak, dan komunikasi pun berlanjut. Budi mendekati Ayu dengan cara yang berbeda. Alma, Ayu, dan Uli menjalani kisah mereka masing-masing dengan Budi tanpa mengetahui keberadaan satu sama lain. Budi berpindah dari satu peran ke peran lain dengan begitu mulus, seolah-olah ia memang memiliki banyak wajah. Kepada Alma, ia adalah penyelamat dan calon pasangan hidup. Kepada Ayu, ia adalah mitra yang menjanjikan masa depan cerah. Kepada Uli, ia adalah penawar luka dan harapan baru. Waktu berjalan, dan retakan pertama mulai muncul di kehidupan Alma. Budi mulai sulit dihubungi. Pesan dibalas lama, janji sering tertunda. Ketika Alma bertanya, Budi selalu punya alasan. Alma mencoba percaya, meski hatinya mulai gelisah. Hingga suatu hari, ia mendapati rekeningnya hampir kosong. Semua tabungannya telah berpindah tangan, dan Budi tidak lagi bisa dihubungi. Panik berubah menjadi takut, takut berubah menjadi marah, dan marah berubah menjadi kehancuran. Alma mencari Budi ke alamat yang pernah ia datangi, namun tempat itu kosong. Nomor telepon tidak aktif, media sosial menghilang. Seolah-olah Budi tidak pernah ada. Alma merasa bodoh, merasa dipermainkan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan uang, tetapi karena kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, takdir mempertemukan Alma dengan Ayu dan Uli dalam sebuah situasi yang tidak terduga. Di sebuah kantor polisi, 3 perempuan itu duduk berhadapan, masing-masing dengan cerita yang terasa terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Nama yang sama, wajah yang sama, janji yang sama. Budi. Saat itulah mereka menyadari kebenaran yang pahit. Mereka bukan satu-satunya korban. Mereka hanya bagian dari pola. Kemarahan yang mereka rasakan tidak lagi individual. Ia menyatu, menjadi energi yang lebih besar. Namun di tengah kemarahan itu, ada juga rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa mereka, dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda, jatuh ke dalam perangkap yang sama. Jawabannya sederhana dan menyakitkan. Karena Budi tahu persis apa yang mereka butuhkan untuk didengar. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka rencanakan. Awalnya, mereka hanya berbagi cerita, saling menguatkan, dan mencoba menerima kenyataan. Namun perlahan, muncul keinginan lain. Bukan sekadar melapor dan menunggu keadilan yang belum tentu datang, tetapi mengambil kembali kendali atas hidup mereka. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang Budi, menggali jejak-jejak yang tersisa,
dan menyadari bahwa permainan pria itu belum berakhir. Di tengah penyelidikan mereka, satu nama baru muncul. Talita. Seorang diva papan atas, wajahnya sering muncul di layar televisi dan media sosial. Cantik, sukses, dan tampak memiliki segalanya. Dan yang paling mengejutkan, Talita adalah tunangan Budi. Rencana pernikahan mereka sedang disiapkan, lengkap dengan segala kemewahan yang menyertainya. Bagi Alma, Ayu, dan Uli, nama itu seperti tamparan keras. Budi bukan hanya menipu mereka di masa lalu, tetapi juga sedang membangun masa depan baru dengan korban berikutnya. Dan kali ini, panggungnya jauh lebih besar. Pernikahan itu akan menjadi perayaan cinta di mata publik, atau jika mereka berani, bisa menjadi akhir dari semua kebohongan. Di titik inilah, kisah mereka berubah arah. Dari perempuan-perempuan yang terluka, mereka perlahan bertransformasi menjadi sekutu. Bukan untuk sekadar membalas dendam secara membabi buta, tetapi untuk membuka kebenaran. Untuk memastikan tidak ada lagi yang jatuh dengan cara yang sama. Dan di benak mereka, satu rencana mulai terbentuk, pelan namun pasti, seperti arus air yang tenang namun tak terhentikan. Alma menatap layar ponselnya cukup lama setelah nama Talita muncul berulang kali dalam hasil pencarian. Wajah perempuan itu terlalu familiar. Senyumnya sering muncul di iklan, potongan video konser, dan berita hiburan. Sosok yang terlihat hidup dalam dunia yang sangat jauh dari apartemen sempit Alma, jauh dari rekening kosong, jauh dari rasa malu yang setiap malam menghantui. Sulit bagi Alma untuk menerima kenyataan bahwa Budi, pria yang menghilang membawa seluruh tabungannya, kini berdiri di samping seorang diva yang hidupnya tampak sempurna. Ayu adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ia meletakkan ponselnya di atas meja kafe kecil tempat mereka bertemu hampir setiap malam sejak kejadian di kantor polisi. Suaranya tenang, namun ada ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. Budi belum berhenti. Dan selama ia belum berhenti, akan selalu ada korban berikutnya. Uli mengangguk pelan, tangannya gemetar saat menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Bagi Uli, fakta bahwa Budi akan menikah terasa seperti pengkhianatan berlapis. Bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada konsep cinta itu sendiri. Mereka mulai menyusun potongan-potongan informasi dengan lebih serius. Alma mengingat detail-detail kecil yang dulu ia anggap tidak penting. Alamat kantor Budi yang selalu berubah. Rekan kerja yang tidak pernah ia temui. Cerita tentang keluarga yang terdengar samar dan tidak pernah konsisten. Ayu menelusuri jejak digital Budi dengan caranya sendiri, menghubungi beberapa kenalan lama yang pernah bekerja di proyek yang disebutkan Budi. Hasilnya nihil. Nama Budi selalu muncul di awal, lalu menghilang sebelum proyek benar-benar berjalan. Uli, yang paling pendiam di antara mereka, justru menyimpan ingatan paling emosional. Ia ingat bagaimana Budi selalu menghindari di foto bersama. Bagaimana ia selalu memilih tempat yang sepi, jauh dari sorotan. Saat itu Uli mengira Budi hanya tidak suka perhatian. Kini semuanya terasa berbeda. Semua terasa seperti strategi. Namun satu pertanyaan besar menggantung di udara. Haruskah mereka memperingatkan Talita? Atau justru membiarkannya menemukan kebenaran dengan caranya sendiri? Alma ragu. Ia membayangkan jika ia berada di posisi Talita, apakah ia akan percaya pada 3 perempuan asing dengan cerita pahit tentang tunangannya? Apalagi ketika cinta sedang berada di puncaknya, ketika gaun pengantin sudah dipesan, dan undangan hampir disebar. Ayu berpendapat bahwa memperingatkan saja tidak cukup. Budi terlalu pandai berbicara. Ia bisa membalikan cerita, menjadikan mereka sebagai perempuan-perempuan yang sakit hati dan mencari perhatian. Uli menambahkan dengan suara lirih bahwa jika mereka salah langkah, Budi bisa saja menghilang lagi, kali ini dengan Talita dan uang yang lebih besar. Maka muncul gagasan yang awalnya terdengar gila, namun semakin lama semakin terasa masuk akal. Jika pernikahan itu adalah panggung terbesar Budi, maka di sanalah kebenaran harus ditampilkan. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Talita menjalani hari-harinya dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia terbiasa hidup di bawah sorotan, terbiasa dengan komentar publik, dan terbiasa membangun tembok untuk melindungi kehidupan pribadinya. Budi adalah pengecualian. Di hadapannya, Talita merasa bisa menjadi diri sendiri. Budi tidak memujanya berlebihan, tidak memanfaatkan popularitasnya secara terang-terangan, dan selalu berkata bahwa ia mencintai Talita sebagai perempuan, bukan sebagai selebritas. Budi memainkan perannya dengan sempurna.
Ia tahu kapan harus mendukung, kapan harus mundur, dan kapan harus terlihat rentan. Kepada Talitha, ia mengaku lelah hidup berpindah-pindah, lelah membuktikan diri, dan ingin menetap. Ia mengatakan bahwa Talitha adalah rumah yang selama ini ia cari. Kata-kata itu terdengar tulus, disampaikan dengan mata yang berkaca-kaca, dan Talitha mempercayainya tanpa ragu. Persiapan pernikahan berjalan cepat. Media mulai mencium kabar, foto-foto prewedding tersebar, dan publik menyambut dengan antusias. Bagi Alma, Ayu, dan Uli, setiap foto yang muncul terasa seperti pisau kecil yang menusuk berulang kali. Namun alih-alih mundur, mereka justru semakin yakin dengan rencana mereka. Mereka mulai membagi peran. Ayu, dengan jaringan dan kecerdasannya, bertugas mengumpulkan bukti. Ia berhasil menemukan satu korban lama yang hampir menyerah, seorang perempuan yang pernah kehilangan segalanya karena Budi beberapa tahun lalu. Perempuan itu tidak mau tampil, namun bersedia memberikan dokumen dan cerita yang menguatkan pola penipuan Budi. Alma bertugas menyusun kronologi, menghubungkan setiap kejadian, setiap tanggal, setiap janji yang diingkari. Uli, yang paling sensitif, bertugas memikirkan cara mendekati Talitha tanpa memicu kecurigaan. Mendekati seorang diva bukan perkara mudah. Namun Uli memiliki satu kelebihan. Ia tulus. Dengan akun media sosial lamanya, ia mengirim pesan sederhana kepada Talitha, bukan sebagai korban, tetapi sebagai penggemar yang ingin berbagi cerita tentang kepercayaan dan cinta. Pesan itu tidak langsung dibalas. Hari berganti, dan Uli hampir menyerah. Hingga suatu malam, notifikasi itu muncul. Talitha membalas dengan singkat, sopan, dan hangat. Percakapan mereka berkembang perlahan. Uli tidak pernah menyebut nama Budi di awal. Ia berbicara tentang patah hati, tentang rasa takut membuka diri, dan tentang harapan menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Talitha merespons dengan empati, mungkin karena ia juga sedang berada di fase reflektif menjelang pernikahan. Hubungan itu tidak intens, namun cukup untuk membuka pintu. Sementara itu, Budi mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu persis apa, tetapi instingnya mengatakan bahwa masa lalunya sedang bergerak. Ia menjadi lebih protektif terhadap Talitha, lebih sering memastikan ponselnya tidak dipegang orang lain, dan lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Namun kepercayaan dirinya membuatnya yakin bahwa ia selalu selangkah lebih maju. Hari-hari menjelang pernikahan semakin dekat. Alma sering terbangun di malam hari, diliputi rasa takut. Bagaimana jika rencana mereka gagal? Bagaimana jika mereka justru terlihat seperti perempuan-perempuan putus asa yang ingin merusak kebahagiaan orang lain? Ayu selalu mengingatkan bahwa tujuan mereka bukan merusak, tetapi membuka. Uli, dengan caranya yang lembut, mengingatkan bahwa kebenaran, seburuk apapun, selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Mereka sepakat bahwa apapun yang terjadi, mereka akan berdiri bersama. Tidak ada yang mundur. Tidak ada yang disalahkan. Bagi mereka, ini bukan lagi tentang uang yang hilang atau harga diri yang terluka. Ini tentang menghentikan satu siklus yang telah terlalu lama dibiarkan. Di balik semua itu, Budi melangkah semakin dekat ke altar dengan senyum yang sama seperti saat ia pertama kali menarik Alma dari tepi jalan. Senyum yang hangat, meyakinkan, dan penuh janji. Tidak ada yang tahu bahwa senyum itu, dalam waktu dekat, akan diuji di hadapan banyak mata. Dan ketika hari itu tiba, tidak semua orang akan pulang dengan perasaan yang sama seperti saat mereka datang. Hari demi hari berlalu semakin cepat, seolah waktu sengaja berlari menuju satu titik yang tidak bisa dihindari. Alma merasakan tekanan itu di dadanya setiap kali membuka media sosial dan melihat hitung mundur menuju hari pernikahan Budi dan Talitha. Senyum mereka terlihat serasi, komentar penuh doa mengalir deras, dan publik seakan sepakat bahwa kisah ini adalah dongeng modern yang pantas dirayakan. Setiap ujian terasa ironis bagi Alma, karena ia tahu betul fondasi kebahagiaan itu dibangun di atas kebohongan yang sama yang pernah menghancurkan hidupnya. Ayu semakin tenggelam dalam pekerjaannya mengumpulkan bukti. Ia menyusun semuanya seperti puzzle yang rumit. Transaksi bank, tangkapan layar pesan, rekaman suara, dan kesaksian korban lain yang meski enggan tampil, setidaknya cukup untuk menunjukkan pola yang tidak terbantahkan. Budi tidak sekadar pria yang salah langkah. Ia adalah manipulator yang terencana, memanfaatkan empati, cinta, dan rasa percaya sebagai alat untuk meraup keuntungan. Ayu tahu, jika bukti ini tidak disajikan dengan tepat, semuanya bisa berbalik menyerang mereka.
Uli masih berkomunikasi dengan Thalita, namun kini percakapan mereka mulai menyentuh area yang lebih sensitif. Thalita sering bercerita tentang kegelisahannya menjelang pernikahan, tentang tekanan publik, dan tentang ketakutan kecil yang ia simpan rapat-rapat. Ia mengaku bahwa terkadang ia merasa tidak benar-benar mengenal Budi sepenuhnya. Uli membaca setiap pesan dengan jantung berdebar, sadar bahwa setiap kata yang ia ketik bisa menentukan segalanya. Ia tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlihat menuduh, namun juga tidak bisa terus diam. Alma, di sisi lain, berjuang dengan dirinya sendiri. Ia merasa berada di antara dua jurang. Jika mereka melangkah terlalu jauh, mereka bisa menghancurkan hidup seseorang di depan publik. Jika mereka berhenti sekarang, Budi akan terus berjalan tanpa konsekuensi. Setiap malam, Alma mengingat kembali momen ketika ia hampir kehilangan nyawanya di jalan. Bagaimana Budi muncul sebagai penyelamat. Bagaimana rasa terima kasih berubah menjadi cinta. Dan bagaimana cinta itu akhirnya merenggut segalanya. Dari situ, ia menemukan kembali alasan mengapa ia tidak boleh mundur. Rencana mereka semakin matang. Mereka sepakat bahwa momen yang paling tepat adalah saat resepsi berlangsung. Bukan di depan altar, bukan saat ijab atau janji suci, tetapi ketika semua tamu telah berkumpul, ketika perhatian terpusat, dan ketika Budi merasa paling aman. Ayu mengatur bagaimana bukti akan ditampilkan, Alma menyiapkan narasi kronologis yang jelas dan runtut, sementara Uli bertugas memastikan Thalita siap menerima kebenaran, apapun bentuknya. Mendekati hari H, Uli akhirnya memberanikan diri membuka sedikit tabir. Ia tidak menyebut kata penipuan. Ia hanya bertanya pada Thalita apakah Budi pernah meminta uang dengan alasan tertentu, atau pernah menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Pertanyaan itu membuat Thalita terdiam cukup lama sebelum membalas. Ia mengakui bahwa memang ada beberapa hal yang membuatnya bingung, namun ia memilih untuk percaya. Karena menurutnya, pernikahan adalah tentang kepercayaan penuh. Jawaban itu membuat Uli menangis. Bukan karena putus asa, tetapi karena ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Perempuan yang memilih percaya meski hatinya ragu. Uli tahu, kebenaran yang akan datang tidak akan mudah diterima. Namun ia juga tahu, semakin lama ditunda, semakin besar luka yang akan ditinggalkan. Hari pernikahan pun tiba. Gedung megah itu dipenuhi bunga, cahaya, dan tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka. Musik mengalun lembut, kamera media siap menangkap setiap momen, dan semua orang menunggu kisah cinta itu mencapai puncaknya. Alma, Ayu, dan Uli hadir sebagai tamu biasa. Mereka bisa menghancurkan hidup seseorang di depan publik. Jika mereka berhenti sekarang, Budi akan terus berjalan tanpa konsekuensi. Setiap malam, Alma mengingat kembali momen ketika ia hampir kehilangan nyawanya di jalan. Bagaimana Budi muncul sebagai penyelamat. Bagaimana rasa terima kasih berubah menjadi cinta. Dan bagaimana cinta itu akhirnya merenggut segalanya. Dari situ, ia menemukan kembali alasan mengapa ia tidak boleh mundur. Rencana mereka semakin matang. Mereka sepakat bahwa momen yang paling tepat adalah saat resepsi berlangsung. Bukan di depan altar, bukan saat ijab atau janji suci, tetapi ketika semua tamu telah berkumpul, ketika perhatian terpusat, dan ketika Budi merasa paling aman. Ayu mengatur bagaimana bukti akan ditampilkan, Alma menyiapkan narasi kronologis yang jelas dan runtut, sementara Uli bertugas memastikan Thalita siap menerima kebenaran, apapun bentuknya. Mendekati hari H, Uli akhirnya memberanikan diri membuka sedikit tabir. Ia tidak menyebut kata penipuan. Ia hanya bertanya pada Thalita apakah Budi pernah meminta uang dengan alasan tertentu, atau pernah menghindari pembicaraan tentang masa lalu. Pertanyaan itu membuat Thalita terdiam cukup lama sebelum membalas. Ia mengakui bahwa memang ada beberapa hal yang membuatnya bingung, namun ia memilih untuk percaya. Karena menurutnya, pernikahan adalah tentang kepercayaan penuh. Jawaban itu membuat Uli menangis. Bukan karena putus asa, tetapi karena ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Perempuan yang memilih percaya meski hatinya ragu. Uli tahu, kebenaran yang akan datang tidak akan mudah diterima. Namun ia juga tahu, semakin lama ditunda, semakin besar luka yang akan ditinggalkan. Hari pernikahan pun tiba. Gedung megah itu dipenuhi bunga, cahaya, dan tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka. Musik mengalun lembut, kamera media siap menangkap setiap momen, dan semua orang menunggu kisah cinta itu mencapai puncaknya. Alma, Ayu, dan Uli hadir sebagai tamu biasa.
Tidak ada yang mencurigakan dari penampilan mereka. Mereka tersenyum, menyapa, dan berbaur dengan kerumunan, meski di dalam dada mereka, jantung berdetak tidak beraturan. Budi tampak percaya diri. Ia menyapa tamu dengan senyum yang sama, memegang tangan Thalita dengan penuh kasih, dan memainkan perannya seperti aktor utama dalam drama yang ia tulis sendiri. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan di wajahnya. Ia yakin, masa lalunya telah terkubur rapi. Saat resepsi berlangsung dan acara memasuki sesi sambutan, Ayu memberi isyarat kecil. Waktunya tiba. Alma melangkah maju dengan kaki yang terasa berat, namun langkahnya mantap. Ia mengambil mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar, namun suaranya keluar jernih. Ia memperkenalkan dirinya dengan sederhana, tanpa emosi berlebihan. Ia berkata bahwa ia ingin berbagi cerita, bukan untuk merusak, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran. Ruangan mulai hening. Beberapa tamu tampak bingung, sebagian lainnya penasaran. Budi menatap Alma dengan alis berkerut, berusaha tersenyum namun jelas terkejut. Thalita menoleh ke arah Alma, wajahnya menegang, namun ia tidak menghentikan apa yang sedang terjadi. Alma mulai bercerita tentang pertemuan pertama mereka, tentang bagaimana Budi menyelamatkannya, tentang cinta yang tumbuh, dan tentang uang yang perlahan hilang bersama janji-janji yang tidak pernah ditepati. Ayu kemudian maju, menampilkan bukti satu persatu di layar besar. Transaksi, pesan, dan kesaksian lain yang menunjukkan bahwa cerita Alma bukan kebetulan. Uli adalah yang terakhir maju. Dengan suara lirih, ia berbicara tentang luka, tentang rasa percaya yang dimanfaatkan, dan tentang harapan agar tidak ada lagi yang mengalami hal yang sama. Kata-katanya tidak menuduh, namun justru terasa paling menyakitkan. Karena di dalamnya, ada kejujuran yang tidak bisa dipalsukan. Budi mencoba menyelah. Ia tertawa kecil, menyebut semuanya sebagai kesalahpahaman. Namun suaranya terdengar kosong. Bukti terlalu banyak, pola terlalu jelas. Tatapan tamu berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Kamera media menangkap setiap ekspresi, setiap detik kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Thalita berdiri terpaku. Dunia yang ia kenal runtuh dalam hitungan menit. Ia menatap Budi, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekecewaan yang dalam. Ia bertanya satu hal sederhana. Apakah semua ini benar? Budi tidak menjawab. Keheningan itu menjadi jawaban paling jujur. Pernikahan itu tidak berlanjut seperti yang direncanakan. Tidak ada pelukan bahagia, tidak ada tarian penutup. Yang tersisa hanyalah keheningan, air mata, dan kebenaran yang akhirnya terbuka. Budi dibawa pergi, bukan sebagai mempelai, tetapi sebagai pria yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di luar gedung, Alma, Ayu, dan Uli berdiri bersama. Tidak ada suara kemenangan, tidak ada tawa lega. Yang ada hanya napas panjang dan rasa lelah yang akhirnya bisa dilepaskan. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan akan membawa konsekuensi. Namun mereka juga tahu, mereka tidak lagi diam. Bagi Alma, ini bukan akhir, melainkan awal. Awal dari hidup yang tidak lagi dibangun di atas rasa bersalah. Ayu melihatnya sebagai pelajaran tentang kewaspadaan, bahkan terhadap orang yang tampak paling meyakinkan. Uli, dengan air mata yang masih mengalir, akhirnya merasa berdamai dengan masa lalunya. Di suatu tempat, Thalita duduk sendiri, memeluk kenyataan yang pahit, namun setidaknya kini nyata. Lebih baik terluka sekarang daripada hidup dalam kebohongan seumur hidup. Dan di antara semua luka yang tersisa, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Kejujuran. Sesuatu yang sederhana, namun selama ini dirampas oleh satu nama yang tampak biasa, tetapi menyimpan begitu banyak dosa. Beberapa hari setelah peristiwa di gedung pernikahan itu, hidup masing-masing tokoh tidak serta-merta kembali normal. Justru sebaliknya, semuanya seperti dipaksa berjalan di jalur baru yang asing dan penuh konsekuensi. Berita tentang gagalnya pernikahan Thalita menyebar cepat. Media menyorotnya dari berbagai sudut, sebagian dengan empati, sebagian lain dengan sensasi. Nama Budi menjadi bahan pembicaraan, namun seperti biasa, publik lebih tertarik pada skandal daripada luka yang ditinggalkan. Alma merasakan dampaknya secara langsung. Wajahnya sempat muncul di beberapa potongan berita, meski tanpa identitas lengkap. Ia menerima pesan dari orang-orang yang tidak ia kenal, sebagian memberi dukungan, sebagian lain mempertanyakan niatnya.
Ada yang menyebutnya berani, ada pula yang menuduhnya iri dan ingin merusak kebahagiaan orang lain. Setiap pesan dibaca Alma dengan perasaan campur aduk. Namun kali ini, ia tidak lagi goyah. Ia tahu kebenaran yang ia bawa, dan itu cukup untuk membuatnya berdiri tegak. Ayu lebih tenang menghadapi sorotan. Ia terbiasa hidup di tengah opini dan kritik. Namun di balik ketenangannya, ada rasa lelah yang mendalam. Ia tahu apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar, tetapi tetap saja, melawan manipulasi yang begitu rapi meninggalkan bekas. Ayu sempat mempertanyakan dirinya sendiri. Bagaimana ia, yang selalu merasa cerdas dan waspada, bisa terjerat permainan yang sama? Dari situ, ia belajar bahwa kecerdasan tidak selalu melindungi seseorang dari manipulasi emosional. Uli memilih menjauh dari keramaian. Ia mematikan sebagian besar akun media sosialnya, kembali ke rutinitas sederhana yang lama ia tinggalkan. Ia merasa perlu waktu untuk menyembuhkan diri, bukan dari budi semata, tetapi dari versi dirinya yang terlalu mudah menyerahkan hati. Meski begitu, Uli tidak menyesal. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sementara itu, Thalita menghadapi kenyataan yang paling berat. Ia harus berdiri di hadapan publik, menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit ia pahami sendiri. Ia memilih diam pada awalnya, membatalkan semua agenda, dan mengurung diri bersama pikiran yang berantakan. Namun di tengah kesendirian itu, ia mengingat kembali. Setiap percakapan, setiap janji, dan setiap celah kecil yang dulu ia abaikan. Satu demi satu, semuanya terasa masuk akal, meski menyakitkan. Thalita akhirnya memutuskan untuk berbicara. Bukan dalam konferensi pers yang penuh drama, tetapi dalam sebuah wawancara singkat yang jujur. Ia tidak menyalahkan siapapun secara berlebihan. Ia hanya mengatakan bahwa ia pernah percaya, dan kepercayaan itu disalahgunakan. Kata-kata sederhana itu justru membuat banyak orang tersentuh. Untuk pertama kalinya, publik melihat Thalita bukan sebagai diva, tetapi sebagai perempuan biasa yang bisa terluka. Di balik layar, proses hukum terhadap Budi mulai berjalan. Bukti yang dikumpulkan Ayu dan yang lain menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Beberapa korban lama akhirnya memberanikan diri untuk melapor, merasa lebih aman setelah melihat bahwa Budi tidak lagi tak tersentuh. Budi sendiri berubah drastis. Pria yang dulu penuh senyum dan kata manis kini lebih banyak diam, seolah kehabisan narasi untuk membela diri. Namun bagi Alma, Ayu, dan Uli, keadilan bukan tentang melihat Budi dihukum semata. Kelegaan terbesar mereka adalah mengetahui bahwa permainan itu telah berhenti. Tidak ada lagi pesan manis yang menjerat, tidak ada lagi cerita palsu yang dibangun di atas empati. Meski luka tidak langsung sembuh, setidaknya kini mereka tahu bahwa luka itu tidak sia-sia. Hubungan di antara mereka bertiga pun berubah. Awalnya mereka dipertemukan oleh kemarahan dan tujuan yang sama. Kini, yang tersisa adalah ikatan yang lebih dalam. Mereka tidak selalu bertemu, tidak selalu berbagi cerita setiap hari, tetapi ada pemahaman diam-diam bahwa mereka telah melalui sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar dimengerti orang lain. Sebuah pengalaman yang membentuk mereka menjadi versi diri yang lebih kuat. Alma perlahan membangun hidupnya kembali. Ia mencari pekerjaan tambahan, menata ulang keuangannya, dan belajar memaafkan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa menyalahkan diri hanya akan membuatnya terjebak di masa lalu. Yang bisa ia lakukan adalah melangkah maju dengan pelajaran yang telah ia bayar mahal. Cinta, baginya, tidak lagi sesuatu yang ia kejar dengan membabi buta. Ia belajar memberi ruang bagi dirinya sendiri sebelum memberi ruang bagi orang lain. Ayu menemukan makna baru dalam pekerjaannya. Ia mulai tertarik pada proyek-proyek yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan literasi finansial. Pengalamannya bersama Budi membuka matanya tentang betapa mudahnya orang cerdas sekalipun terjebak ketika emosi terlibat. Ia ingin cerita mereka menjadi pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menguatkan. Uli, meski masih sering dihantui mimpi buruk, perlahan menemukan kembali kepercayaan pada dunia. Ia mulai menulis, menuangkan perasaannya dalam kata-kata yang tidak ia rencanakan untuk dibaca siapapun. Menulis menjadi caranya berdamai dengan masa lalu, mengurai rasa takut, dan menemukan kembali suara yang sempat hilang. Di suatu sore yang tenang, mereka bertiga bertemu lagi di kafe yang sama, tempat semua rencana itu dulu dirajut. Tidak ada pembahasan tentang balas dendam, tidak ada diskusi tentang Budi. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang hidup,
tentang masa depan, dan tentang kemungkinan-kemungkinan baru. Tawa mereka tidak lagi terdengar pahit. Ada kelegaan di sana, meski belum sepenuhnya pulih. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan besar atau hukuman yang dramatis. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi, namun lebih nyata. Perempuan-perempuan yang pernah ditipu memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Mereka memilih untuk berdiri, berbagi kebenaran, dan melanjutkan hidup dengan kesadaran baru. Dan di antara semua kekacauan yang ditinggalkan Budi, ada satu hal yang tidak bisa ia rampas. Kemampuan mereka untuk bangkit, bersama-sama, dengan cara mereka sendiri. Waktu terus berjalan, dan meski badai besar telah berlalu, riaknya masih terasa dalam kehidupan mereka. Alma mulai menyadari bahwa luka tidak selalu sembuh dengan cepat, namun ia belajar menerima bahwa proses penyembuhan tidak harus indah. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada hari-hari ketika ia merasa kuat, ada pula hari ketika bayangan Budi masih muncul tanpa diundang. Namun kini, bayangan itu tidak lagi membuatnya lumpuh. Ia hanya mengingat, lalu membiarkannya lewat. Suatu sore, Alma menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan singkat yang isinya hanya satu kalimat permintaan maaf. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan panjang. Alma tahu dari siapa pesan itu berasal. Ia menatap layar cukup lama, jantungnya berdetak tidak beraturan. Untuk sesaat, ia tergoda membalas, menumpahkan semua kemarahan yang pernah ia pendam. Namun akhirnya, ia memilih menghapus pesan itu. Bagi Alma, diam kali ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kekuatan baru. Ia tidak lagi membutuhkan penjelasan dari orang yang telah merenggut begitu banyak. Ayu juga menghadapi masa refleksi yang tidak mudah. Meski terlihat paling tenang, justru ia yang paling sering mempertanyakan makna dari semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya pada logika, terlalu yakin bahwa ia bisa membaca orang hanya dari cara mereka berbicara dan berpikir. Pengalaman dengan Budi membuatnya memahami bahwa manipulasi emosional seringkali bekerja justru karena ia terasa begitu masuk akal. Dari situ, Ayu mulai mengubah cara pandangnya terhadap hubungan dan kepercayaan. Di beberapa kesempatan, Ayu diundang untuk berbicara dalam forum-forum kecil. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang ingin berbagi pelajaran. Ia tidak pernah menyebut nama Budi secara gamblang. Ia hanya menceritakan pola, tanda-tanda kecil yang sering diabaikan, dan pentingnya batasan dalam hubungan. Setiap kali selesai berbicara, selalu ada perempuan yang mendekat, berterima kasih karena merasa tidak sendirian. Dari situ, Ayu tahu bahwa cerita mereka telah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dari sekadar balas dendam. Uli menjalani hari-harinya dengan lebih pelan. Ia tidak lagi terburu-buru mencari validasi dari siapapun. Ia menghabiskan lebih banyak waktu sendiri, menikmati kesunyian yang dulu ia takuti. Di dalam kesunyian itu, ia menemukan kembali hal-hal kecil yang membuatnya merasa hidup. Secangkir teh hangat di pagi hari. Musik pelan sebelum tidur. Tulisan-tulisan yang kini memenuhi buku catatannya. Uli menyadari bahwa ia tidak kehilangan dirinya karena Budi. Ia hanya sempat lupa bagaimana cara mendengarkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Talita perlahan kembali ke dunia yang sempat ia tinggalkan. Ia kembali tampil di depan publik, namun kali ini dengan sikap yang berbeda. Tidak ada lagi senyum sempurna yang dipaksakan. Ada kejujuran yang lebih terasa, bahkan dalam diamnya. Dalam beberapa kesempatan, ia berbicara tentang pentingnya mendengarkan intuisi, tentang keberanian untuk berhenti meski semua orang berharap kita terus melangkah. Kata-katanya sederhana, namun terasa tulus, karena ia berbicara dari luka yang masih segar. Talita sempat bertemu Alma, Ayu, dan Uli secara pribadi. Pertemuan itu berlangsung singkat dan canggung, namun penuh makna. Tidak ada tudingan, tidak ada kemarahan. Hanya percakapan pelan tentang kepercayaan yang dikhianati dan pelajaran yang dipetik. Talita mengucapkan terima kasih, bukan karena pernikahannya dibatalkan, tetapi karena ia diselamatkan dari hidup yang dibangun di atas kebohongan. Bagi Alma, mendengar itu adalah penutup yang tidak pernah ia tahu ia butuhkan. Sementara itu, proses hukum terhadap Budi berjalan dengan ritme yang tidak selalu memuaskan. Ada hari-hari ketika semuanya terasa lambat dan melelahkan. Namun sedikit demi sedikit, keadilan mulai menemukan jalannya. Budi tidak lagi bisa bersembunyi di balik senyum dan cerita. Ia harus berhadapan dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang ia buat. Bagi para korban, ini bukan tentang melihat seseorang jatuh.
tetapi tentang memastikan bahwa kebenaran tidak lagi dipendam. Hubungan Alma, Ayu, dan Uli tidak selalu berjalan mulus setelah semua ini. Ada perbedaan pendapat, ada jarak yang sempat tercipta, karena masing-masing dari mereka memproses trauma dengan cara yang berbeda. Namun setiap kali jarak itu terasa terlalu jauh, mereka selalu menemukan jalan kembali. Ikatan yang lahir dari kejujuran dan luka tidak mudah putus, meski tidak selalu harus diikat dengan pertemuan rutin. Suatu malam, mereka kembali duduk bersama, kali ini tanpa rencana, tanpa tujuan besar. Hanya 3 perempuan yang pernah berada di titik terendah, kini berbagi cerita tentang hal-hal kecil yang mereka syukuri. Alma bercerita tentang keberaniannya menolak sesuatu yang tidak ia inginkan. Ayu tentang proyek barunya yang terasa lebih bermakna. Uli tentang tulisan pertamanya yang akhirnya ia berani kirimkan ke penerbit kecil. Tidak ada yang bertepuk tangan, namun ada senyum yang tulus. Cerita balas budi tidak berakhir dengan tawa lepas atau kemenangan yang gemilang. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa balas dendam yang sesungguhnya bukan tentang menjatuhkan orang lain, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas hidup sendiri. Tentang menolak untuk terus menjadi korban. Tentang berani berkata cukup, meski suara bergetar. Dan di antara semua yang telah terjadi, satu hal menjadi jelas. Cinta yang sehat tidak membuat seseorang kehilangan dirinya. Kepercayaan yang tulus tidak menuntut pengorbanan tanpa batas. Dan ketika seseorang datang membawa janji yang terlalu sempurna, tidak ada salahnya untuk bertanya, menunda, dan mendengarkan suara hati sendiri. Alma, Ayu, Uli, dan Thalita melangkah ke hidup mereka masing-masing dengan bekal yang sama. Luka yang pernah terbuka, namun kini mengeras menjadi pelindung. Mereka tidak lagi mencari balasan untuk masa lalu. Mereka memilih masa depan yang lebih jujur. Sebuah masa depan yang tidak dibangun dari kata-kata manis, tetapi dari keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Hari-hari setelah semuanya perlahan mereda menghadirkan ruang kosong yang aneh bagi Alma. Selama berbulan-bulan, hidupnya dipenuhi satu tujuan yang sama, membuka kebohongan budi dan menghentikannya. Kini, ketika tujuan itu tercapai, Alma harus berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa distraksi apapun. Ia mulai menyadari bahwa kemarahan selama ini juga menjadi penopang hidupnya. Tanpa itu, ia harus belajar mengenal ulang siapa dirinya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Alma kembali ke tempat-tempat yang dulu ia datangi bersama Budi. Bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menutup lingkaran. Ia duduk di bangku taman tempat mereka pernah berbincang tentang masa depan, mendengarkan suara anak-anak bermain, dan merasakan udara sore yang hangat. Tidak ada lagi sesak di dadanya. Yang ada hanya rasa lelah yang wajar, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perjalanan panjang. Dari sana, Alma mulai percaya bahwa ia bisa mencintai lagi suatu hari nanti, tanpa harus terburu-buru atau merasa bersalah. Ayu menghadapi fase yang berbeda. Ia menerima tawaran kerjasama dari beberapa pihak yang tertarik pada ceritanya, namun ia menolak sebagian besar. Ia tidak ingin kisah mereka dijadikan komoditas sensasi. Baginya, balas budi bukan tentang menjual luka, tetapi tentang menyampaikan pesan. Ia memilih bekerja dengan komunitas kecil, mengadakan diskusi tertutup, dan membantu perempuan-perempuan lain mengenali tanda-tanda manipulasi yang sering disamarkan sebagai perhatian. Dalam setiap sesi, Ayu selalu menekankan satu hal. Tidak ada korban yang bodoh. Manipulasi bekerja karena pelakunya memahami emosi manusia dengan sangat baik. Kata-kata itu seringkali membuat peserta terdiam, sebagian menitikkan air mata. Ayu melihat dirinya di wajah-wajah itu, dan ia tahu, keputusannya untuk bicara adalah keputusan yang tepat. Uli, dengan keberanian yang tumbuh perlahan, akhirnya memberanikan diri menghadiri acara pembacaan karya di sebuah ruang seni kecil. Ia membacakan tulisannya dengan suara gemetar, namun jujur. Tulisan itu tidak menyebut nama Budi, tidak juga menyinggung kejadian secara gamblang. Namun setiap kalimatnya syarat dengan rasa kehilangan dan pemulihan. Setelah selesai, tepuk tangan terdengar, sederhana namun tulus. Untuk pertama kalinya, Uli merasa didengar tanpa harus menjelaskan dirinya. Di sudut kota yang lain, Thalita memulai rutinitas baru yang jauh dari sorotan. Ia mengambil jeda panjang dari dunia hiburan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dalam kesunyian itu, ia belajar menerima bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti terus tampil sempurna. Ia mulai berlatih yoga, membaca buku-buku lama, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang tidak memintanya menjadi siapapun selain dirinya sendiri.
Suatu hari, Thalita menulis pesan panjang kepada Alma, Ayu, dan Uli. Pesan itu bukan permintaan maaf, karena ia tahu tidak ada yang perlu ia sesali. Pesan itu adalah ucapan terima kasih yang jujur. Ia mengatakan bahwa meski kebenaran itu datang dengan cara yang menyakitkan, ia bersyukur tidak menjalani hidup dalam kebohongan. Pesan itu dibaca bergantian, dan masing-masing dari mereka merasakan kehangatan yang sama. Sebuah penegasan bahwa apa yang mereka lakukan memang perlu terjadi. Sementara itu, Budi menghadapi hari-harinya dengan wajah yang jauh berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk memanipulasi cerita. Setiap pertanyaan yang datang menuntut jawaban, bukan senyum. Ia mencoba menyusun pembelaan, namun narasi yang dulu selalu berhasil kini runtuh di hadapan bukti dan kesaksian. Budi perlahan menyadari bahwa yang hilang darinya bukan hanya kebebasan, tetapi juga kendali atas cerita yang selama ini ia ciptakan. Di dalam proses itu, Alma sempat bertanya pada dirinya sendiri apakah ia menginginkan permintaan maaf langsung dari Budi. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia yakin bahwa permintaan maaf tidak akan mengubah apapun. Yang lebih penting adalah bagaimana ia melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan itulah yang kini ia lakukan, satu langkah kecil setiap hari. Alma mulai membuka diri pada pertemanan baru, tanpa ekspektasi berlebihan. Ia belajar menikmati percakapan tanpa memikirkan kemana arahnya. Baginya, keintiman tidak lagi harus diukur dari janji besar, tetapi dari rasa aman yang tumbuh perlahan. Setiap kali rasa takut muncul, ia mengingat bahwa ia pernah berada di titik terendah dan berhasil bangkit. Kesadaran itu memberinya keberanian. Ayu dan Uli sesekali bertemu, berbagi cerita tentang kemajuan kecil yang mereka capai. Tidak ada tuntutan untuk selalu kuat. Mereka saling mengingatkan bahwa hari buruk masih mungkin datang, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, mereka tidak lagi sendirian. Ikatan yang terbentuk dari kejujuran itu tidak membutuhkan validasi apapun. Di satu malam yang tenang, mereka berempat akhirnya bertemu lagi, termasuk Thalita. Tidak ada kamera, tidak ada publik. Hanya meja sederhana, makanan hangat, dan percakapan yang mengalir tanpa agenda. Mereka tertawa, mengingat betapa absurdnya perjalanan yang membawa mereka ke titik ini. Di balik tawa itu, ada rasa hormat yang dalam satu sama lain. Malam itu menjadi penanda yang sunyi namun penting. Bukan sebagai perayaan balas dendam, tetapi sebagai pengakuan bahwa mereka telah melalui sesuatu yang berat dan keluar dengan versi diri yang lebih utuh. Tidak sempurna, tidak kebal dari luka, tetapi lebih jujur. Kisah balas budi pada akhirnya bukan tentang kejatuhan satu pria, melainkan tentang kebangkitan 4 perempuan. Tentang bagaimana rasa sakit bisa menjadi penghubung, bukan penjara. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada kebohongan, meski harus berdiri melawan arus. Dan tentang memilih untuk hidup dengan kesadaran, bukan ketakutan. Semua yang terjadi meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus, namun tidak lagi menakutkan. Jejak itu kini menjadi pengingat bahwa mereka pernah jatuh, pernah tertipu, namun tidak pernah benar-benar kalah. Mereka bangkit, bukan untuk membalas, tetapi untuk mengambil kembali hak paling dasar yang sempat dirampas. Hak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri. Perubahan yang terjadi dalam hidup mereka perlahan membentuk ritme baru. Tidak ada lagi rasa terburu-buru, tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Alma mulai menikmati pagi dengan cara yang sederhana. Ia bangun lebih awal, menyiapkan kopi sendiri, dan duduk di dekat jendela sambil memandangi jalanan yang mulai ramai. Ada ketenangan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena ia tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri. Suatu hari, Alma menerima undangan dari kantor lama tempat ia pernah bekerja sebelum hidupnya berantakan akibat budi. Mereka membutuhkan seseorang untuk membantu proyek administrasi jangka pendek. Dulu, Alma mungkin akan menolak karena takut gagal atau takut dihakimi. Namun kali ini, ia menerimanya. Bukan karena ia yakin 100%, tetapi karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih mampu berdiri di ruang yang pernah ia tinggalkan dengan rasa malu. Hari pertama bekerja kembali menjadi momen yang penuh campuran emosi. Ada rasa gugup, ada kenangan lama yang muncul, namun juga ada rasa bangga kecil karena ia berani melangkah. Alma bekerja dengan tenang, fokus, dan tanpa drama. Ia tidak lagi membawa luka masa lalu ke setiap percakapan. Ia hadir sebagai dirinya yang baru, lebih sadar, lebih berhati-hati, dan lebih jujur pada batasannya sendiri. Ayu terus melanjutkan kegiatannya dengan komunitas.
Namun suatu sore, ia dihadapkan pada keputusan sulit. Seorang produser menawarkan untuk mengangkat kisah balas budi menjadi proyek hiburan yang lebih besar. Tawaran itu menggiurkan, baik dari segi finansial maupun jangkauan pesan. Ayu menghabiskan malam panjang memikirkan hal itu. Ia tahu cerita mereka punya kekuatan, tetapi ia juga tahu betapa mudahnya luka berubah menjadi tontonan. Ayu akhirnya mengajak Alma dan Uli berdiskusi. Mereka berbicara dengan jujur, tanpa menekan satu sama lain. Alma merasa ragu, takut kisah itu dipelintir. Uli khawatir jika cerita mereka kembali membuka luka yang sudah mulai menutup. Namun di sisi lain, mereka juga sadar bahwa ada banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan cerita seperti ini untuk merasa tidak sendirian. Keputusan itu tidak diambil malam itu. Mereka sepakat untuk tidak tergesa-gesa, seperti yang dulu sering mereka lakukan dalam hubungan. Bagi mereka, proses adalah hal yang paling penting. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menikmati proses itu tanpa rasa takut ditinggalkan. Uli mengalami perkembangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelum ekspektasi orang lain. Thalita juga mulai aktif mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan mental dan keberanian bersuara. Dalam beberapa kesempatan, ia berbagi pengalaman tanpa menyebut detail yang tidak perlu. Ia hanya mengatakan bahwa setiap orang berhak berhenti dari sesuatu yang terasa salah, bahkan jika dunia mengatakan sebaliknya. Kalimat itu menjadi pengingat kuat, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sementara itu, proses hukum terhadap Budi mencapai titik yang lebih jelas. Ia dinyatakan bersalah atas rangkaian penipuan yang ia lakukan. Tidak ada sorotan dramatis, tidak ada adegan berlebihan. Hanya putusan yang dibacakan dengan nada datar, namun berat. Bagi Alma, Ayu, dan Uli, mendengar kabar itu menghadirkan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, ada sedih, namun tidak ada kepuasan berlebihan. Mereka tahu, hukuman tidak serta-merta menghapus luka. Namun setidaknya, kebenaran kini tercatat, bukan lagi disangkal. Alma sempat bertanya pada dirinya sendiri apakah ia merasa menang. Jawabannya tidak sederhana. Ia tidak merasa menang atas Budi. Ia merasa menang atas ketakutannya sendiri. Ia merasa menang karena tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan masa depannya. Dan itu jauh lebih berarti daripada balas dendam apapun. Hubungan mereka berempat perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih ringan. Mereka tidak lagi terikat oleh misi atau trauma yang sama, tetapi oleh rasa saling memahami. Mereka tidak selalu hadir di momen penting satu sama lain, namun selalu ada jika dibutuhkan. Tidak ada janji besar, hanya kehadiran yang tulus. Suatu hari, mereka kembali berkumpul, kali ini tanpa sengaja. Pertemuan itu terasa seperti kebetulan kecil yang manis. Mereka duduk, memesan makanan, dan berbincang tentang hal-hal remeh. Tentang cuaca, tentang film, tentang rencana kecil yang mungkin atau mungkin tidak akan terwujud. Di tengah percakapan itu, mereka menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Hidup mereka tidak lagi berputar di sekitar satu nama. Nama Budi kini hanya bagian dari cerita masa lalu. Ia tidak lagi menjadi pusat, tidak lagi menjadi bayangan yang mengintai. Yang tersisa adalah perjalanan mereka sendiri. Dengan luka yang telah berubah bentuk, menjadi pelajaran yang tidak lagi menyakitkan setiap kali diingat. Kisah balas budi pada akhirnya bergerak menuju titik yang tenang. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada penutup yang menggelegar. Hanya kehidupan yang terus berjalan, dengan orang-orang yang memilih untuk hidup lebih sadar, lebih jujur, dan lebih berani menetapkan batas. Mereka tidak kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum semuanya terjadi. Mereka menjadi versi yang lebih utuh, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena mereka berani bangkit tanpa menyangkal luka yang pernah ada. Beberapa bulan berlalu sejak semua kebenaran itu terbuka, dan perlahan kehidupan mereka menemukan keseimbangannya sendiri. Alma mulai merasakan sesuatu yang dulu terasa mustahil, rasa aman. Bukan karena hidupnya kini tanpa masalah, melainkan karena ia tidak lagi takut pada ketidakpastian. Ia sudah pernah kehilangan, sudah pernah hancur, dan tetap bisa berdiri. Kesadaran itu membuatnya lebih berani mengambil keputusan kecil yang dulu selalu ia tunda. Di kantor barunya, Alma dikenal sebagai pribadi yang tenang dan rapi. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya, dan ia tidak merasa perlu menjelaskannya. Ia bekerja dengan fokus, menyelesaikan tanggung jawabnya satu persatu, dan pulang dengan perasaan cukup. Di sela-sela kesibukan itu, Alma mulai menabung lagi, bukan untuk seseorang, tetapi untuk dirinya sendiri.
Setiap rupiah yang ia sisihkan terasa seperti potongan kecil dari kepercayaan yang ia bangun kembali. Sesekali, Alma masih teringat pada momen di penyeberangan jalan, tempat hidupnya berbelok arah. Namun kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia melihatnya sebagai titik awal, bukan pengkhianatan semata. Jika bukan karena kejadian itu, ia mungkin tidak pernah belajar mengenali batasan, tidak pernah belajar bahwa empati tanpa kewaspadaan bisa menjadi celah berbahaya. Ayu semakin mantap dengan jalur yang ia pilih. Ia menolak proyek hiburan besar yang ingin mengangkat kisah mereka secara sensasional. Namun ia setuju untuk terlibat dalam sebuah dokumentasi yang disusun dengan hati-hati, fokus pada edukasi dan pemulihan, bukan sensasi. Bagi Ayu, penting bagi cerita balas budi untuk tetap utuh, tidak dipelintir menjadi sekadar drama balas dendam. Dalam proses itu, Ayu sering dihadapkan pada kenangan lama. Ia kembali membaca pesan-pesan Budi, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk memahami bagaimana manipulasi bekerja. Ia mempelajari kata-kata yang digunakan, jeda yang sengaja diciptakan, dan cara Budi membingkai dirinya sebagai korban keadaan. Dari sana, Ayu semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah berlebihan. Justru sebaliknya, jika mereka diam, pola itu akan terus berulang. Uli menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang dulu ia abaikan. Ia menulis hampir setiap hari, tanpa target besar, tanpa tekanan untuk dipublikasikan. Menulis menjadi ruang aman yang memberinya kendali penuh. Dalam tulisannya, Uli sering menggambarkan perasaan kehilangan yang tidak dramatis, hanya sunyi. Ia menulis tentang kepercayaan yang runtuh, tentang rasa rindu pada versi diri yang pernah polos, dan tentang keberanian kecil untuk bangun setiap pagi meski hati belum sepenuhnya pulih. Suatu sore, Uli menerima kabar bahwa tulisannya akan dimuat dalam antologi kecil. Tidak banyak pembaca, tidak ada sorotan besar, namun bagi Uli, itu adalah kemenangan pribadi. Ia menyadari bahwa suaranya berharga, bahkan jika hanya didengar oleh segelintir orang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu meminta izin siapapun untuk merasa bangga. Thalita, yang kini tampil dengan citra lebih sederhana, mulai menemukan kembali hubungannya dengan seni. Ia kembali bernyanyi, bukan untuk panggung besar, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mengambil kelas vokal kecil, bernyanyi di ruang latihan tanpa kamera, tanpa tekanan. Di sana, ia bisa gagal, bisa tertawa, dan bisa berhenti kapanpun ia mau. Pengalaman itu mengingatkannya mengapa ia mencintai dunia hiburan sejak awal, sebelum semuanya berubah menjadi tuntutan. Dalam satu kesempatan, Thalita bertemu lagi dengan Alma secara tidak sengaja. Mereka berbincang singkat, tanpa canggung. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu, hanya cerita tentang hidup yang berjalan. Namun di akhir pertemuan itu, Thalita berkata pelan bahwa ia bersyukur karena pernah dipertemukan dengan Alma, meski lewat jalan yang menyakitkan. Alma mengangguk, memahami sepenuhnya. Ada pertemuan yang tidak dimaksudkan untuk bertahan lama, tetapi cukup untuk mengubah arah hidup. Sementara itu, bayang-bayang Budi semakin memudar. Ia tidak lagi menjadi topik pembicaraan, tidak lagi menghantui percakapan mereka. Proses hukum berjalan sesuai jalurnya, tanpa campur tangan mereka lagi. Alma, Ayu, dan Uli sepakat untuk tidak lagi mengikuti perkembangannya secara detail. Mereka merasa tidak perlu terus menatap masa lalu untuk melangkah ke depan. Di suatu malam yang tenang, mereka bertiga kembali bertemu, tanpa Thalita kali ini. Mereka duduk di tempat sederhana, memesan makanan hangat, dan berbagi cerita tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tersenyum. Alma bercerita tentang keberaniannya mengajukan ide di kantor. Ayu tentang kepuasan melihat seseorang memahami materi yang ia sampaikan. Uli tentang pembaca pertamanya yang mengirim pesan singkat penuh apresiasi. Tidak ada yang berbicara tentang balas dendam. Tidak ada yang membahas luka secara rinci. Mereka menyadari bahwa kisah balas budi telah bergerak ke fase yang berbeda. Dari amarah menuju penerimaan. Dari keinginan membongkar menuju keputusan untuk menjaga diri. Malam itu, mereka pulang dengan langkah ringan. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena mereka tahu, apapun yang datang, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Mereka telah melewati fase paling gelap, dan masih berdiri. Tidak sempurna, tidak kebal, tetapi utuh dengan cara mereka sendiri. Dan di sanalah kisah ini menemukan nadanya yang paling jujur. Bahwa balas dendam sejati bukan tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang membangun kembali diri yang sempat runtuh. Tentang memilih untuk hidup dengan kesadaran, bukan luka.
Tentang berani percaya lagi, tanpa menyerahkan diri sepenuhnya pada janji yang terdengar terlalu indah. Kisah balas budi mengalir seperti hidup itu sendiri. Tidak selalu dramatis, tidak selalu adil, namun selalu memberi ruang bagi mereka yang berani belajar. Alma, Ayu, Uli, dan Thalita melangkah ke masa depan dengan bekas luka yang tidak lagi disembunyikan. Bekas luka itu kini menjadi bagian dari cerita mereka, bukan sebagai aib, tetapi sebagai tanda bahwa mereka pernah bertahan, dan memilih untuk terus hidup dengan cara yang lebih jujur. Hari-hari berikutnya memperlihatkan bagaimana perubahan kecil mulai merembes ke kehidupan masing-masing, nyaris tak terasa namun nyata. Alma mulai berani membuka dirinya pada lingkungan sosial lagi. Ia tidak lagi menolak undangan makan siang rekan kerja, tidak lagi buru-buru pulang hanya untuk bersembunyi di kamar. Dalam percakapan ringan, ia belajar tertawa tanpa rasa bersalah, belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu menunggu waktu yang sempurna untuk hadir. Suatu sore, saat hujan turun tipis dan jalanan basah memantulkan cahaya lampu, Alma teringat betapa dulu hujan selalu identik dengan Budi. Dengan alasan sederhana seperti berteduh, Budi sering muncul membawa perhatian dan kehangatan palsu. Namun kini, hujan hanyalah hujan. Tidak ada makna tersembunyi, tidak ada kenangan yang memaksa hati tercekik. Alma berdiri di balik jendela, menatap derasnya air, dan menyadari bahwa kenangan itu akhirnya kehilangan kuasanya. Ayu di sisi lain semakin dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas. Ia sering diundang berbicara di forum kecil, berbagi pengalaman tentang bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan manipulatif tanpa menyadarinya. Ia tidak menyebut nama, tidak membuka luka lama secara gamblang. Ia bercerita dengan bahasa yang tenang, mengajak orang-orang untuk lebih peka terhadap tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Dalam setiap sesi, Ayu selalu menekankan satu hal yang ia pelajari dari kisah balas budi, bahwa kepercayaan adalah hal yang indah, tetapi harus berjalan beriringan dengan kewaspadaan. Banyak wajah di hadapannya yang mengangguk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ayu tahu, cerita mereka telah menyentuh lebih banyak orang dari yang ia bayangkan. Uli mulai menerima dirinya dengan lebih utuh. Ia tidak lagi merasa rendah diri karena pernah tertipu. Justru pengalaman itu memberinya sudut pandang baru dalam melihat manusia. Ia menjadi lebih peka terhadap detail, lebih berhati-hati membaca niat di balik kata-kata. Dalam tulisan-tulisannya, Uli menggambarkan proses itu dengan lembut, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri di masa lalu. Di sebuah tulisan, Uli menulis tentang bagaimana seseorang bisa jatuh cinta pada versi imajiner dari orang lain. Tentang betapa mudahnya hati mengisi kekosongan dengan harapan yang dibungkus janji. Tulisan itu mendapatkan banyak respons, bukan karena bahasanya yang rumit, tetapi karena kejujurannya. Banyak pembaca merasa seolah kisah mereka sendiri dituangkan di sana. Thalita, yang kini perlahan bangkit dari sorotan publik, menemukan ritme hidup yang lebih sehat. Ia belajar menolak tawaran yang tidak sejalan dengan nilai pribadinya. Ia juga mulai lebih selektif dalam mempercayai orang baru. Bukan dengan kecurigaan berlebihan, tetapi dengan batasan yang jelas. Pengalaman hampir menikah dengan Budi menjadi pengingat pahit bahwa tidak semua senyum membawa niat baik. Dalam sebuah wawancara singkat, Thalita pernah berkata bahwa ia tidak menyesali apa yang terjadi. Baginya, setiap peristiwa, seburuk apapun, selalu membawa pelajaran. Ia memilih untuk melihat masa lalu sebagai guru yang keras namun jujur. Kalimat itu menyebar luas, menjadi kutipan yang banyak dibagikan. Tanpa menyebut detail yang tidak perlu. Suatu ketika, keempat perempuan itu kembali berkumpul, kali ini dalam suasana yang lebih santai. Tidak ada agenda besar, hanya keinginan untuk mengingat bahwa mereka pernah berjalan bersama melewati badai. Percakapan mereka penuh tawa kecil dan keheningan nyaman. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menguatkan satu sama lain secara berlebihan. Mereka sudah tahu bahwa mereka saling ada, kapanpun dibutuhkan. Dalam pertemuan itu, Alma menyadari satu hal penting. Hubungan mereka bukan lagi ikatan karena luka, melainkan karena pilihan. Mereka memilih untuk tetap terhubung, bukan karena trauma yang sama, tetapi karena saling menghargai proses masing-masing. Kesadaran itu membuat Alma merasa hangat, seolah menemukan keluarga dalam bentuk yang tidak terduga. Kisah Budi sendiri semakin tenggelam dalam ingatan publik. Ia tidak lagi menjadi sosok misterius yang dibicarakan dengan emosi. Ia berubah menjadi pelajaran kolektif tentang bagaimana penipuan bisa menyamar sebagai cinta. Bagi Alma dan yang lain, itu sudah lebih dari cukup. Mereka tidak lagi membutuhkan penjelasan atau penebusan dari sosok itu. Malam demi malam berlalu dengan tenang.
Alma kembali menulis daftar rencana kecil untuk masa depan. Bukan mimpi besar yang menakutkan, melainkan hal-hal sederhana seperti perjalanan singkat, kelas baru yang ingin diikuti, dan waktu untuk diri sendiri. Ia belajar bahwa hidup tidak harus selalu diisi orang lain untuk terasa lengkap. Dan di tengah semua itu, benang merah kisah balas budi semakin jelas. Ini bukan sekadar cerita tentang penipuan atau balas dendam, melainkan tentang perempuan-perempuan yang belajar mengenali nilai diri mereka sendiri. Tentang keberanian untuk berkata cukup, dan kekuatan untuk melangkah pergi tanpa harus menghancurkan siapapun. Cerita ini terus mengalir, bukan menuju ledakan dramatis, melainkan ke arah ketenangan yang diperjuangkan. Setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah bukti bahwa luka bisa sembuh. Bahwa kepercayaan bisa dibangun ulang, dan bahwa hidup, meski pernah retak, selalu memberi ruang untuk disusun kembali dengan cara yang lebih bijaksana. Waktu terus berjalan, membawa mereka pada fase hidup yang benar-benar baru. Alma perlahan mulai merasakan ketertarikan pada kehidupan yang dulu terasa biasa saja. Ia kembali menikmati hal-hal sederhana seperti berjalan kaki tanpa tujuan di sore hari, membaca buku di sudut kafe, atau sekadar duduk mendengarkan musik tanpa memikirkan siapapun. Semua itu terasa seperti hadiah kecil setelah badai panjang yang pernah ia lalui. Suatu malam, Alma terbangun dari mimpi tentang Budi. Dalam mimpi itu, wajah Budi tidak lagi menakutkan, tidak juga menawan. Wajah itu tampak kosong, seperti bayangan yang kehilangan makna. Alma duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa bahkan alam bawah sadarnya pun mulai melepaskan. Rasa takut yang dulu mengikat dadanya kini berubah menjadi kenangan yang semakin kabur. Ayu semakin sibuk dengan aktivitas sosialnya. Ia mulai terlibat dalam komunitas yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Bukan sebagai figur utama, melainkan sebagai pendengar yang baik. Ayu memahami bahwa tidak semua orang membutuhkan solusi. Terkadang mereka hanya ingin didengar tanpa dihakimi. Dari sana, Ayu belajar bahwa kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan lewat kata-kata lantang, tetapi lewat kehadiran yang tulus. Dalam setiap cerita yang ia dengar, Ayu menemukan potongan-potongan dirinya sendiri. Ada rasa marah yang dulu ia pendam, ada kekecewaan yang sempat membuatnya menyalahkan diri sendiri. Namun kini, Ayu bisa memandang semua itu dengan jarak yang sehat. Ia tidak lagi terjebak dalam pertanyaan mengapa ini terjadi padanya. Ia lebih tertarik pada bagaimana ia bisa terus melangkah tanpa kehilangan empati. Uli semakin berani mengeksplorasi luka lamanya lewat tulisan yang lebih jujur. Ia menulis tentang rasa malu yang sering datang setelah menyadari telah tertipu. Tentang bagaimana masyarakat kerap menyalahkan korban dengan kalimat mengapa kamu begitu bodoh mempercayainya. Dalam setiap kalimat, Uli mencoba meruntuhkan stigma itu, sedikit demi sedikit. Ia ingin pembacanya tahu bahwa manipulasi bukan soal kecerdasan, melainkan soal kepercayaan yang disalahgunakan. Tulisan-tulisan Uli mulai dibaca oleh lebih banyak orang. Beberapa mengirim pesan panjang, menceritakan pengalaman serupa. Uli membacanya dengan perasaan campur aduk, antara sedih dan lega. Sedih karena begitu banyak orang mengalami hal yang sama, lega karena mereka akhirnya berani bersuara. Dari sana, Uli merasa bahwa apa yang pernah ia alami bersama Alma dan Ayu tidak sia-sia. Thalita, yang kembali aktif di dunia hiburan dengan cara yang lebih sehat, belajar mengatur jarak antara persona publik dan dirinya yang sebenarnya. Ia tidak lagi merasa harus selalu tersenyum di depan kamera. Ia membiarkan dirinya terlihat lelah, terlihat manusiawi. Keputusan itu sempat menuai komentar beragam, namun Thalita memilih untuk tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Dalam beberapa kesempatan, Thalita merenungkan bagaimana ia bisa hampir terjebak lebih dalam bersama Budi. Ia menyadari bahwa kesepian di balik gemerlap dunia hiburan membuatnya rentan. Budi datang membawa perhatian yang terasa tulus, menawarkan perlindungan yang seolah ia butuhkan. Kesadaran itu membuat Thalita kini lebih jujur pada dirinya sendiri tentang kebutuhan emosionalnya. Di suatu akhir pekan, keempat perempuan itu kembali berkumpul, kali ini tanpa rencana apapun. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, berbagi makanan, dan tertawa tanpa beban. Percakapan mereka mengalir ringan, membahas hal-hal kecil yang membuat hidup terasa hidup. Tidak ada yang mencoba menjadi lebih kuat dari yang lain. Tidak ada yang berpura-pura telah sepenuhnya sembuh. Dalam keheningan singkat di antara tawa, Alma menyadari betapa jauh mereka telah melangkah sejak pertama kali bertemu karena luka yang sama. Dulu, pertemuan mereka dipenuhi kecurigaan, amarah, dan ketidakpercayaan. Kini,
Yang tersisa hanyalah rasa saling menghormati dan pemahaman bahwa setiap orang memiliki waktu pemulihannya sendiri. Kisah balas budi pun menemukan makna yang lebih dalam di titik ini. Bukan tentang mengalahkan seseorang yang telah menyakiti, tetapi tentang memenangkan kembali kendali atas hidup sendiri. Tentang memilih untuk tidak lagi menjadi tokoh pendukung dalam cerita orang lain, melainkan menjadi pusat dari kisah sendiri. Malam itu berakhir dengan pelukan singkat dan janji tak terucap untuk tetap menjaga diri masing-masing. Mereka tahu bahwa hidup akan terus menghadirkan tantangan baru. Namun pengalaman bersama Budi telah mengajarkan satu hal penting, bahwa mereka mampu bangkit, bersuara, dan melindungi diri tanpa harus kehilangan sisi lembut mereka. Cerita ini terus mengalir, tenang namun penuh makna. Alma melangkah dengan keyakinan baru. Ayu melanjutkan perjalanannya dengan empati yang matang. Uli menulis dengan keberanian yang jujur. Talita hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Dan di balik semua itu, kisah balas budi berdiri sebagai pengingat bahwa luka bisa menjadi awal dari kekuatan, bukan akhir dari segalanya. Musim berganti tanpa banyak disadari, dan perubahan itu terasa paling jelas dalam cara mereka memandang diri sendiri. Alma kini tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia belajar menikmati proses, membiarkan sesuatu tumbuh tanpa dipaksa. Setiap pagi, ia menyiapkan hari dengan tenang, seolah memberi ruang bagi dirinya untuk bernapas lebih panjang. Ia tidak lagi mengejar validasi dari luar, karena perlahan ia menemukan pijakan di dalam dirinya sendiri. Dalam satu kesempatan, Alma diminta membantu proyek kecil di kantornya, sebuah kerja tim yang menuntut kepercayaan antar anggota. Dulu, permintaan semacam itu akan membuatnya gelisah. Kini, ia menerimanya dengan hati-hati namun terbuka. Ia membangun komunikasi yang jujur, menyampaikan batasannya sejak awal. Dan ketika proyek itu berhasil, Alma merasakan kepuasan yang berbeda, bukan karena dipuji, tetapi karena ia tahu keberhasilan itu lahir dari kerjasama yang sehat. Ayu semakin jarang berbicara tentang masa lalunya secara personal, bukan karena lupa, melainkan karena ia tidak lagi terikat oleh cerita itu. Namun dalam diam, ia terus membawa pelajaran dari pengalaman tersebut ke dalam setiap interaksi. Ia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda manipulasi kecil, baik di lingkungan kerja maupun pertemanan. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, Ayu tidak ragu mengambil jarak. Dalam sebuah pertemuan komunitas, Ayu mendengarkan seorang perempuan muda yang hampir menangis menceritakan hubungan penuh kebohongan. Ayu tidak menyela, tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata bahwa rasa bingung dan sakit itu valid. Kalimat sederhana itu membuat perempuan tersebut terdiam, lalu menangis lebih keras. Di momen itu, Ayu menyadari bahwa empati yang tulus seringkali lebih menyembuhkan daripada solusi instan. Uli terus menulis, kini dengan nada yang lebih berani. Ia tidak lagi menyamarkan emosinya. Ia menulis tentang kemarahan yang dulu ia tekan, tentang rasa kecewa pada diri sendiri yang perlahan ia maafkan. Tulisan-tulisan itu bukan lagi catatan luka, melainkan proses berdamai. Uli menyadari bahwa menuliskan rasa sakit adalah caranya mengembalikan kendali atas cerita hidupnya. Suatu hari, Uli menerima undangan diskusi kecil tentang pengalaman personal dan seni menulis. Ia sempat ragu, takut harus membuka luka di depan orang asing. Namun ia akhirnya datang. Dalam forum itu, Uli berbicara dengan jujur, tanpa detail berlebihan. Ia menceritakan bagaimana kepercayaan yang disalahgunakan bisa menghancurkan, namun juga bagaimana keberanian untuk bersuara bisa menyelamatkan. Tepuk tangan yang ia terima di akhir sesi terasa hangat, bukan karena pengakuan, tetapi karena penerimaan. Talita, di tengah kesibukannya, mulai membangun rutinitas yang lebih seimbang. Ia meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, jauh dari jadwal padat dan tuntutan publik. Ia belajar menikmati kesunyian, sesuatu yang dulu ia hindari. Dalam kesunyian itu, Talita menemukan ruang untuk jujur pada dirinya sendiri, tentang ketakutan, harapan, dan batasan yang ingin ia jaga. Sesekali, Talita masih dihadapkan pada pertanyaan tentang masa lalunya. Namun ia menjawab dengan tenang, tanpa defensif. Ia tidak merasa perlu menjelaskan semuanya. Ia memilih apa yang ingin dibagikan, dan itu memberinya rasa aman. Pengalaman hampir menikah dengan Budi telah mengajarkannya bahwa privasi adalah bentuk perlindungan diri yang penting. Keempat perempuan itu, meski jarang berkumpul seperti dulu, tetap terhubung dalam cara yang sederhana. Pesan singkat, sapaan singkat, atau sekadar berbagi kabar kecil. Ikatan mereka tidak lagi bergantung pada trauma, melainkan pada rasa saling menghormati perjalanan masing-masing.
Mereka tidak menuntut kehadiran terus-menerus, hanya kejujuran. Dalam satu percakapan singkat, Alma pernah berkata bahwa ia bersyukur pernah terluka, meski kalimat itu terdengar aneh. Bukan karena luka itu indah, tetapi karena dari sana ia belajar mengenali dirinya sendiri. Ayu mengangguk, Uli tersenyum, Thalita terdiam sejenak sebelum setuju. Mereka semua tahu, tanpa pengalaman itu, mereka mungkin masih terjebak dalam pola yang sama. Kisah balas budi pada titik ini tidak lagi tentang rencana atau konfrontasi. Ia berubah menjadi perjalanan sunyi setiap karakter dalam membangun kembali hidupnya. Tidak ada klimaks besar, tidak ada ledakan emosi yang berlebihan. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil yang konsisten, keputusan-keputusan sederhana yang membawa mereka menjauh dari masa lalu yang menyakitkan. Cerita ini terus bergerak maju, tenang namun penuh lapisan makna. Setiap tokoh belajar bahwa memulihkan diri bukanlah proses lurus, melainkan berkelok, kadang mundur, kadang berhenti. Namun selama mereka terus melangkah, meski perlahan, mereka tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang budi. Mereka telah mengambil kembali cerita hidup mereka, dan itu adalah kemenangan yang paling nyata. Dan dari seluruh perjalanan panjang yang telah kita ikuti bersama, kisah balas budi meninggalkan satu pelajaran hidup yang sangat dalam dan relevan. Bahwa tidak semua orang yang datang membawa cinta benar-benar hadir dengan ketulusan. Ada yang datang dengan senyum, perhatian, dan janji indah, namun menyimpan niat yang perlahan menguras, bukan hanya harta, tetapi juga rasa percaya dan harga diri. Kisah ini mengajarkan bahwa menjadi baik hati bukanlah kesalahan. Yang perlu dipelajari adalah bagaimana menjaga batas, bagaimana mengenali tanda, dan bagaimana berani berkata cukup ketika sesuatu terasa tidak benar. Alma, Ayu, Uli, dan Thalita menunjukkan bahwa luka tidak harus disembunyikan, dan menjadi korban bukanlah aib. Justru keberanian untuk bangkit, bersuara, dan melindungi diri adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Balas dendam dalam cerita ini bukan tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang mengembalikan kendali atas hidup sendiri. Tentang memilih untuk tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah, tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang masa lalu, dan berani melangkah ke depan dengan kesadaran yang lebih matang. Setiap tokohnya membuktikan bahwa pemulihan itu mungkin, meski jalannya tidak selalu mudah dan tidak selalu cepat. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin, pengingat, sekaligus penguat bagi siapapun yang pernah terluka, pernah dikhianati, atau pernah merasa bodoh karena terlalu percaya. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak salah. Selalu ada jalan untuk bangkit, selama kamu berani jujur pada diri sendiri. Buat kamu yang penasaran ingin merasakan langsung emosi, konflik, dan pesan kuat dari kisah ini, jangan lupa tonton film Balas Budi di bioskop atau platform resmi kesayangan kamu. Rasakan sendiri bagaimana cerita ini mengalir dengan sentuhan komedi romantis yang hangat namun penuh makna. Dan jika kamu menikmati narasi ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Dunia Wisata, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita film menarik lainnya yang akan kita bahas dengan alur lengkap dan penuh rasa. Terima kasih sudah menelusuri kisah ini bersama Dunia Wisata. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu kami dengan like dan subscribe, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus bisa kami hadirkan untukmu. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya.